Kenapa program ini masuk sebagai 13 program unggulan? Ya, karena pendidikan itu investasi sumber daya manusia yang harus wajib hukumnya. Ya, karena ini gumuk pasir, ini kita semua paham, kita semua tahu bahwa ini termasuk langka. Tapi satu hal yang harus kita prioritaskan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, perbaikan infrastruktur desa. Memang kita harus pandai-pandai menata daripada kemampuan kita, kekayaan kita, APBD kita. ITF Bauran adalah fasilitas pengolahan limbah berbahaya atau B3. Benar atau salah? Salah. Halo sedulur Bantul, selamat pagi. Selamat datang kembali di Ngopi Pagi, ngobrol happy, berbagi informasi. Apa kabarnya sedulur Bantul? Semoga dimanapun sedulur Bantul berada selalu sehat ya. Walaupun mungkin belakangan ini cuacanya kadang panas, kadang hujan, nggak apa-apa. Nah, di Ngopi Pagi kali ini spesial banget. Kalau sedulur Bantul ingat 1 tahun yang lalu di Istana Negara ada Pak Halim Pak Aris yang dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantul. Iya. Selamat datang Pak Halim dan Pak Aris. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Pak Halim dan Pak Aris, tidak terasa ya, ini sudah 1 tahun berjalan gitu. Ngerasanya cepet atau lama kalau Pak Halim Pak Aris? Cepet. Cepet ya? Iya, cepet karena kita ini kan tiap hari ngejar tayang, ngejar target, sehingga tidak terasa nanti tanggal 20 Februari nanti itu kita genap berusia 1 tahun Ya, 1 pemerintahan Halim Aris ini gitu. Oke. Tapi kalau menengok ke belakang ya Pak, apa sih yang melatar belakangi Pak Halim dan Pak Aris untuk akhirnya, ayo ibarat ini kereta kan lokomotifnya ada di Pak Halim dan Pak Aris. Nggak semua orang bisa memimpin dan bisa loh. Mungkin Pak Halim dulu baru nanti Pak Aris, silakan. Ya begini, ini saya koreksi, semua orang itu mampu, semua orang itu punya keunggulan. Ya hanya saja takdir ini menetapkan kami berdua, gitu aja, ini soal takdir saja ya. Kemudian yang memotivasi kami untuk mengikuti kontestasi pilkada ini karena kami punya visi, punya misi untuk Bantul ke depan yang lebih terukur. Jadi visi, misi, program yang lebih terukur, tidak ngoyo-woro, tidak sesuatu yang sifatnya itu ilutif, hanya angan-angan saja, tetapi kita tahu langkah-langkahnya. Itulah yang memotivasi kami berdua. Oke, kalau Pak Aris sendiri gimana Pak? Jadi kita merasakan dalam 1 tahun ini merasa cepat sekali karena memang kita banyak kegiatan yang terjun langsung kepada masyarakat, kita banyak diundang masyarakat, dan terkait kepemimpinan dalam motivasi kita adalah kemarin ingin, saya bersyukur alhamdulillah diberi kesempatan untuk membantu Pak Bupati memimpin di Kabupaten Bantul, yang mana kita sudah sepakat bahwa kita ingin Bantul menjadikan lebih baik kembali, sehingga beberapa hal kita memang harus betul-betul kerja keras sehingga 1 tahun itu seperti sebentar. Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya, tapi mungkin ini ya Pak Halim dan Pak Aris, barangkali masyarakat juga masih banyak yang belum tahu atau belum paham. Saya pembagian tugasnya antara Pak Halim dan Pak Aris seperti apa sih? Kalau Bupati itu begini. Kalau Wakil Bupati itu seperti ini. Dari Pak Halim dulu mungkin. Ya, secara umum dan prinsip, Bupati dan Wakil Bupati ini kan 2 sisi dalam 1 keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kepemimpinan ini sesungguhnya bersifat kolektif. Nah, secara teknis itu
diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Jadi bupati itu mengambil kebijakan, mengambil keputusan akhir, sementara wakil bupati itu melakukan evaluasi, monitoring terhadap pelaksanaan program itu dan memberikan rekomendasi-rekomendasi penting kepada bupati. Sesungguhnya kolektif kolegial, ini istilah menterengnya begitu, itu tiap hari kita jalankan gitu. Misalnya saya tidak bisa melakukan pertemuan atau bahkan memimpin rapat-rapat koordinasi, maka Pak Aris yang memimpin. Nah, tetapi Pak Aris kan sudah tahu koridor atau arah dalam rakor-rakor itu, rakor atau raker bersama OPD-OPD atau bersama pihak-pihak lain seperti misalnya Forkopimda gitu. Sehingga kolektif kolegial ini ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik gitu. Oke, kalau Pak Aris sendiri betul Pak yang disampaikan Pak Halim. Jadi selama ini Pak Aris memang bagiannya memang seperti ini loh Wakil Bupati. Betul sekali. Sesuai aturan undang-undang tentu saja Wakil Bupati ini membantu daripada kegiatan Bapak Bupati. Jadi beberapa program-program kebijakan dari Bupati ini saya selaku wakil memastikan bahwa program itu berjalan. Jadi beberapa program unggulan dari Pak Bupati ini kan tentu saja dikerjakan banyak OPD. Lah di situ kita berusaha untuk memastikan bahwa program yang diinginkan Pak Bupati seperti apa ini terus kita pantau di masing-masing OPD, sehingga pada dasarnya Wakil Bupati adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya atau perintah lain yang diinstruksikan Pak Bupati kita laksanakan. Oke, Ya, gitu malah ya. begini Mbak Elsa ya, malah beberapa program penting dan unggulan itu langsung di bawah koordinasi Wakil Bupati. Oh langsung malah. Iya, Pak. seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPKD. Itu siapa ketuanya? Wakil Bupati. Oh Pak Aris. Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting. Siapa itu ketuanya? Wakil Bupati. Itu menunjukkan bahwa kolektif kolegial itu diatur dan dijalankan dengan benar gitu. Di Kabupaten Bantul ini. Oke, jadi bukan berarti terus Pak Aris tinggal nunggu aja nanti Pak Bupati ngapain ya? Ya, Nggak enggak. gitu kan. Sudah ada tupoksinya masing-masing. Kita juga kita berusaha untuk lebih sibuk dari Bupati. Lebih teknis. Setuju karena harus kerja Iya, gitu betul, ya. betul, Tapi tadi disinggung soal program unggulan yang disebut Pak Aris maupun Pak Halim. 1 tahun yang lalu juga sebetulnya Pak Halim dan Pak Aris sudah mengenalkan ada 13 program unggulan. Mungkin sedulur Bantul juga mungkin ada yang masih nggak tahu atau ada yang lupa. Kita akan recall kembali atau mengingat kembali 13 program unggulan ini apa saja. Nanti Pak Halim dan Pak Aris bisa menjawab. Kita ada semacam roda berputar itu kalau dulu di pasar malam namanya kayak dermolem gitu loh Pak. Apa sih namanya biang lala? Mungkin bisa ditunjukkan teman-teman. Ada 13 program unggulan. Tapi ini ada 13 program unggulan nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Halim dan Pak Aris. Tapi nggak usah semua ya Pak ya. Kalau semua takutnya nanti keburu tarweh. So, nanti akan kita putar. Mungkin dari Pak Halim dulu bilang stop. Nanti kita akan stop. Oke, mulai kita putar. Oke, putar. Putar. Nanti kalau stop langsung bilang aja Pak Halim. Stop. Iya, dapat apa ini? Apa itu? Peningkatan Peningkatan kualitas pendidikan. Oke, Pak Halim, kenapa program ini masuk sebagai 13 program unggulan? Ya, karena pendidikan itu investasi sumber daya manusia yang harus wajib hukumnya kita prioritaskan. Karena kita tidak ingin anak-anak kita, gen milenial, gen Z, gen alpha dan seterusnya ini tidak siap di dalam mengelola negara di saatnya nanti. Maka kualitas pendidikan itu harus terus kita tingkatkan dengan berbagai macam cara yang kita lakukan. Salah satu di antaranya
bahwa saya percaya bahwa kualitas pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan guru. Maka kemarin kita kumpulkan seluruh guru P3K paruh waktu itu, bahwa Bantul mengambil keputusan bahwa gaji seorang guru P3K paruh waktu itu harus ditingkatkan sampai minimal itu setara UMK, upah minimum kabupaten 2.510.000. Dan alhamdulillah ini mulai tahun ini sudah kita terapkan. Sebelumnya gaji guru P3K paruh waktu atau sebelum diangkat itu ada yang hanya 350.000, 761, luano satu nih barang. Terus ada yang 1.333.000 gitu. Nah, sekarang itu kita tingkatkan dengan harapan bahwa guru ini lebih istiqomah di dalam mengajar, lebih fokus, karena kesejahteraannya itu lebih terjamin. Tidak hanya itu saja, nanti ada BPJS Ketenagakerjaan juga akan kita berikan, ya, di samping BPJS Kesehatan, supaya mereka ini lebih fokus mengajar dan ujungnya adalah kualitas pendidikan kita naik. Gitu. Itu salah satu ya, salah satunya itu. Dan yang lain masih banyak ya? Banyak cara-cara yang lain. Iya, tapi ini setuju Pak, karena banyak juga netizen yang menyampaikan bahwa gimana anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang oke kalau misalnya guru-gurunya belum sejahtera, dan itu ternyata memang sejalan dengan visi misi dari Pak Halim dan Pak Aris. Oke, sekarang giliran Pak Aris. Nanti bilang putar gitu ya Pak? Putar. Oke. Putar. Nanti kalau stop aja Pak Aris. Stop. Iya, apa ini? Restorasi Gumuk Pasir, Pak Aris. Iya, kenapa ini masuk 13 program unggulan? Ya, karena ini Gumuk Pasir, ini kita semua paham, kita semua tahu bahwa ini termasuk langka. Jadi di dunia cuma ada 2, di Asia 1. Sehingga alhamdulillah kita di Bantul kedapatan Gumuk Pasir. Ini akan kita jaga kelestarian daripada Gumuk Pasir ini, dan ini merupakan aset pemerintah yang tentu saja yang langka, dan kami akan ke depan akan kita bikin bahwa suatu Gumuk Pasir ini menjadi tempat wisata andalan di Kabupaten Bantul. Oke, amin. Karena sebenarnya kalau seandainya kita tidak jaga juga takutnya hilang ya Pak ya Gumuk Pasirnya. Dan kayaknya satu lagi deh, Pak Halim satu, Pak Aris satu gitu. Soalnya kalau cuma satu enak banget dong. Oke. Oke. Boleh. Oke, satu lagi, silakan. Dua lagi Halim boleh dulu. kita. Oh iya, boleh. Siap Pak. Pak Halim dulu. Monggo Pak. Putar. Oke, dapat apa? Berhenti. Gerak. Berhenti gerak ya. Oke, penciptaan lapangan kerja dan wirausahaan muda. Tadi pendidikan, sekarang soal lapangan kerja dan wirausahaan muda. Ya. Jadi lapangan kerja ini urusan wajib. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak. Maka salah satu caranya adalah menghadirkan investasi. Jadi investor itu penting. Tidak ada pertumbuhan ekonomi kalau tidak ada investasi baru. Nah, investasi baru itu macam-macam. Membuka kafe, investasi, membuka pabrik itu investasi, membuka sekolahan, kampus itu investasi. Dan investasi itu pasti meminta adanya faktor produksi. Nah, salah satu faktor produksi itu tenaga kerja. Semakin banyak investasi masuk di Bantul, maka lapangan kerja itu otomatis akan tercipta. Ya kan, pabrik itu membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan satpam, membutuhkan supir, membutuhkan tenaga administrasi, sampai membutuhkan lawyer juga. Maka investasi ini menjadi penting, artinya untuk menghasilkan ketersediaan lapangan kerja dan penciptaan wirausahawan muda. Jadi jangan lupa bahwa
indeks kewirausahaan kita itu masih rendah, masih rendah ya, Pak? sekitar 3%. Dari 100 penduduk usia kerja, itu yang berhasil menjadi seorang wirausahawan itu hanya 3 orang, hanya 3%. Nah, ini kita dorong. Nah, salah satu caranya adalah dengan membentuk akademi-akademi entrepreneurship untuk memberikan pengetahuan tentang dunia usaha dan peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Kita buka biak ya, peluang-peluang usaha itu mulai dari hulu sampai hilir. Nah, pengetahuan ini perlu terus kita sosialisasikan agar yang mau berusaha itu lebih termotivasi ya. Bahkan kita sudah berkolaborasi dengan Balai Pengembangan Produktivitas yang ada di Jalan Parangtritis itu, milik Kementerian Tenaga Kerja ya, yang bisa kita order atau kita request untuk menggelar pelatihan yang kita inginkan. Pengen bahasa Mandarin? Ayo, sopo sing pengen? Saya tantang di sini. Biar bisa main dracin, Pak. Nah, berapa orang? Nanti kita latih gratis. Pengen bahasa Jepang? Nah, ini adalah cara-cara kita untuk mendorong munculnya wirausahawan muda. Karena seorang wirausahawan itu nanti akan juga menarik tenaga kerja yang lain. Gitu, berarti semuanya diupayakan ya, Pak? Iya, iya. Oke, dan kita doakan semoga seluruh Bantul yang nonton Ngopi Pagi ini bismillah jadi wirausahawan muda yang sukses, bisa menciptakan Amin. lapangan kerja. Amin. Yeah. Karena tadi kayak misal ada yang pengen pelatihan amplas kayu, ayo Iya, kayak bisa, gitu. bisa. Belajar sarange bahasa Korea juga boleh ya, Pak. Oke, sekarang gilirannya Pak Aris. Bilang putar, kita akan putar, Pak Aris. Putar. Stop. Oke, dapat apa ini Pak Aris nih? Optimalisasi peran dan fungsi relawan. Wah, ini keren juga sih Pak. Kenapa nih Ya. masuk program unggulan? Jadi begini, dari berbagai program dan kegiatan kita, ini kan sangat banyak sekali. Sehingga kita harus bekerja sama memfungsikan berbagai elemen masyarakat. Mungkin salah satunya juga terkait dengan Relawan ya, Pak. relawan. Nah, ini agar seluruh program dan kegiatan kita ini bisa mengenai kepada seluruh masyarakat. Ini kan kita juga butuh relawan, butuh kerjasama maupun masukan dari relawan. Karena dari 13 program unggulan kita yang kita usung kemarin itu tidak serta-merta Pak Halim dan saya hanya sekedar membuat hal-hal yang bagus, enggak. Tapi 13 program unggulan itu dilihat dari berbagai kondisi keadaan di Bantul beberapa tahun yang lalu. Pak Halim kebetulan sudah pernah menjabat wakil bupati, kemudian bupati, sehingga itu tahu kondisi masyarakat, dan saya sendiri juga dari birokrasi, dari Dinas Perhubungan, kemudian PU, di situ pun kita juga bersentuhan dengan warga masyarakat, tahu kepentingan, kebutuhan warga masyarakat yang diperlukan sebetulnya, sehingga dari situ Pak Bupati dan saya merumuskan beberapa program-program pokok-pokok hal-hal kegiatan yang perlu, ternyata banyak sekali, sehingga ini kita harus banyak mengoptimalisasi peran relawan di sini agar semuanya berjalan sesuai yang kita harapkan. Nggih, karena ini juga ya Pak, kalau dilihat Bantul ini kan potensi bencananya juga banyak gitu. Makanya begitu kemarin kita tahu bahwa optimalisasi peran dan fungsi relawan tuh kita senang gitu, karena ini mendukung mitigasi bencana di Bantul juga. Apalagi belakangan ini masyarakat sempat kemarin kayak ada gempa itu ya, bulan awal Januari, akhir Januari beberapa kali itu banyak yang teringat soal kita gempa. pas kesini 2006. Juga gempa. Oh iya ya, waktu itu ini Pak aja yang Aris. belum. Jangan Pak, deg-degan saya.
Oke, jadi karena memang waktu itu ternyata Jogja atau Bantul sendiri bangkitnya dengan cepat karena solidaritas atau kekuatan Relawan. relawannya Iya. tinggi. Jadi kita pulihnya sudah cepat. beberapa kali diuji, baik dari mulai gempa bumi tahun 2006, kemudian yang terakhir kemarin banjir, ini betul-betul luar biasa. Saat itu pas bulan puasa ada banjir di Megiri, ini kita juga setengah heran, kagum tapi juga heran. Kenapa begitu kita mendengar kabar banjir malam-malam saat itu kita langsung ke lokasi, ternyata banyak sekali di situ relawan sudah pada datang sendiri tanpa kita perintah. Ini alhamdulillah ini suatu kebiasaan tradisi warga Bantul yang memang relawannya luar biasa. Oke, keren banget loh Bantul. Dan bahkan kalau nggak salah jumlah relawan di Bantul itu tergolong yang paling banyak se-Indonesia, paling besar gitu. Nah, nanti masih ada banyak yang akan kita bahas Pak Halim, Pak Aris, tentang kira-kira 1 tahun ini program apa saja yang sudah berhasil dilakukan, prestasi-prestasi Bantul apa saja. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana seluruh Bantul, tetap di Ngopi Pagi. Bantolpedia, Bantul dalam satu genggaman. 18 lebih layanan publik tersedia di Bantolpedia, berbasis website dan mobile. Pengguna hanya perlu login 1 kali untuk masuk ke beberapa layanan publik. Cepat, praktis, informatif, akses mudah dan lengkap. Bantolpedia, unduh dan nikmati kemudahannya. Oke, halo seluruh Bantul, makasih banget masih menyimak Ngopi Pagi. Dan tadi kita sudah menjanjikan kita akan tagih Pak Halim dan Pak Aris selama 1 tahun ini ngapain aja sih. Mungkin ada yang penasaran, ngapa ya Bupatiku tuh, Wakil Bupatiku tuh ngapain aja gitu selama 1 tahun ini. Mungkin Pak Halim dulu deh bisa cerita selama 1 tahun ini yang sudah dilakukan apa, prestasi Bantul seperti apa, progresnya. Ya, secara hukum pelaksanaan RPJMD di bawah kepemimpinan kami itu dimulai dari 2026. Mengapa? Karena 2025 itu kami dilantik setelah APBD 2025 itu ditetapkan kan. APBD 2025 itu ditetapkan di APBD di tahun 2024, ya kan? Kami dilantik di tanggal 20 Februari 2025. Setelah itu kami baru menyusun pelaksanaan program-program unggulan di tahun 2026. Namun demikian, sebagian misi program di tahun 2026 itu sudah kita jalankan di tahun 2025 ini. Di antaranya adalah percepatan pembangunan jalan, termasuk jalan-jalan desa yang kita angkat statusnya menjadi jalan kabupaten. Itu terjadi di tahun 2025, peningkatan status status jalan. Dari jalan desa menjadi jalan kabupaten. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin APBDes atau APBKal itu membangun jalan yang sepanjang itu. Nah, daripada nggak ada yang ngurus, ya sudah jalan tingkat desa itu kita angkat levelnya menjadi jalan kabupaten agar ini bisa dianggarkan di APBD gitu. Lalu yang kedua, peningkatan fungsi Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan promotif dan preventif itu juga sudah kita mulai di tahun 2025 dengan cara apa? Dengan cara mensertifikasi kader-kader Posyandu. Kader-kader Posyandu karena dia menjalankan fungsi layanan kesehatan promotif. Promotif itu ya sosialisasi, memberikan pemahaman, dan yang kedua melakukan pelayanan kesehatan preventif, pencegahan penyakit, maka dia harus disertifikasi. Carane mencegah penyakit demam berdarah itu bagaimana? Carane mencegah terjadinya penyakit leptospirosis itu apa? Bagaimana? Ini kan mereka harus tahu. 2 layanan kesehatan, promotif dan preventif, sudah kita lakukan di tahun 2025.
Sementara yang kuratif dan rehabilitatif itu tugasnya puskesmas dan rumah sakit, nyuntik, melakukan pembedahan. Ya nggak mungkin Kader posyandu melakukan pembedahan, nanti malah malpraktek semua. Nah itu sebagian. Sementara yang lain misalnya pembebasan PBB pajak, PBB lahan pertanian pangan yang berkelanjutan dimulai 2026. Pembebasan atau pemberian seragam gratis bagi siswa kita SD, SMP, MI, MTS nanti di 2026 ini. Terus dan yang lain itu juga akan kita lebih fokuskan di tahun 2026. Walaupun tahun 2025 itu juga sudah kita mulai kita rintis gitu. Oke, kalau tadi Pak Alim sudah menjelaskan maksudnya seperti apa tahapannya program ini bisa dijalankan. Kalau dari Pak Aris melihat program apa Pak yang kira-kira paling banyak disambut oleh masyarakat? Jadi betul tadi yang disampaikan Pak Bupati bahwasannya program unggulan daripada Halim Aris saat itu ini mulai efektif dilaksanakan di 2026. Namun demikian ada irisan-irisan kegiatan yang ternyata sudah beberapa dilaksanakan di anggaran 2025. Dari kunjungan kita ke dusun-dusun ini, alhamdulillah Pak Bupati, kita dari dilantik sampai dengan 31 Desember kemarin kita sudah berkunjung di 281 dusun. Ini ternyata dari beberapa dusun yang kita kunjungi itu mayoritas kebanyakan menanggapi secara positif terkait beberapa program unggulan, diantaranya perbaikan jalan, kemudian pemasangan lampu LPGU, kemudian tadi yang disampaikan Pak Bupati terkait pembebasan lahan PBB tanah sawah berkelanjutan, kemudian terkait seragam gratis, ini paling banyak direspon oleh masyarakat. Sehingga saat itu kita sampaikan, itu dia langsung warga itu ada yang bersyukur alhamdulillah, ada yang langsung tepuk tangan. Jadi pemberian seragam sekolah, kemudian pembayaran pajak PBB ini bukan kepentingan bupati dan wakil bupati, ini kepentingan warga masyarakat. Pak Bupati sudah tidak punya anak kecil sehingga tidak butuh seragam untuk anaknya. Lah kalau Pak Aris? Kalau saya juga tidak butuh bayar pajak PBB karena saya sama Kenapa, dengan Pak? Pak Alim nggak punya sawah. Kirain karena putranya Pak Aris kan masih sekolah juga. Iya masih sekolah tapi kan sudah kuliah juga. Oh iya, berarti nggak dapat seragam gratis. Iya. Tapi tadi menarik ya soal jalan. Kami juga sepakat bahwa peningkatan jalan ini itu disambut status itu sangat disambut baik karena sampai sekarang pun komen ataupun masukan publik soal jalan itu sampai sekarang masih ada. Jadi begini Mbak, banyak sekali warga masyarakat yang tidak mengetahui terkait status jalan. Ternyata, saya juga nggak tahu tuh Pak. Ya, ternyata jalan itu ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Lah, nasional itu tentu saja kewenangan pemerintah pusat. Provinsi juga provinsi lah, ini jalan kabupaten dan jalan desa sebetulnya kabupaten jadi tanggung jawab kita, tapi bagaimanapun juga jalan desa adalah di bawah kita juga, sehingga kemarin benar yang disampaikan Bupati, kita meningkatkan status jalan dari jalan desa kita naikkan ke jalan kabupaten biar kita bisa membiayai. Oke, berarti Pak Halim Pak Aris juga ini ya berarti sering baca komen-komen netizen gitu ya? Oh iya, tiap hari. Dan jadi cuman kalau komen yang menyakitkan ya sekilas kita baca. Tapi tetap dibaca. Dan kita perbaiki tentu saja. Oke, jadi mungkin ini untuk menjawab pertanyaan sedulur Bantul yang mungkin sering kan nanya ke medsos gitu. Apakah komennya sampai kepada pemangku kepentingan gitu? Sampai ya? Pasti sampai. Dan Dan itu memang komen yang kita harapkan. Karena kita butuh evaluasi juga. Sudah sejauh mana yang kita kerjakan, bagaimana
tanggapan masyarakat apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Bahkan tidak hanya di media sosial saja, tapi ada yang langsung WA ke saya, gitu, itu langsung saya forward ke Dinas PU supaya dicek kebenarannya, benar tidak jalan yang dilaporkan. Selalu saya minta fotonya mana, coba tunjukkan fotonya, diberikan fotonya, Sherlock. langsung saya forward ke PU, esoknya PU mensurvei, hasil survei itu dijadikan bahan perencanaan. Ya memang harus ada tahapannya, orang kok ujuk-ujuk besok langsung diaspal, ya malah salah. Begitu itu malah salah dalam sistem pemerintahan kita. Ya mesti ada perencanaannya, mesti ada PPK-nya, mesti ada DID-nya, kan begitu. Tapi kita optimis, sebagai warga Bantul optimis, pembangunan jalan itu sudah masuk RPJMD dan saya jamin pasti dibangun karena sudah masuk sistem. Nah, perkara ada pentahapan, mungkin tahun ini sekian dulu, dilanjut tahun 2027 dan seterusnya. Tetapi kita menginginkan mudah-mudahan di 3 kali APBD itu bisa semuanya bisa terbangun karena kita didukung oleh APBN juga, didukung oleh APBD DIY juga. Jadi nanti akan sama-sama mendorong dan terjadilah percepatan. Iya, berikutnya Pak, soal tantangan. Terutama di tahun ini, di awal tahun 2026 itu kita sudah sudah diketok oleh tantangan kebijakan fiskal yang sangat ketat gitu. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau Pak Halim sendiri tanggapannya seperti apa? Ini kita memasuki satu era di mana efisiensi itu memang harus kita terapkan. Kita ingin memastikan setiap rupiah itu harus berdampak. Maka kita sepenuhnya bisa memahami itu, sehingga muncullah keharusan untuk menyusun yang namanya skala prioritas. Karena uang itu menurun, istilahnya kapasitas fiskal kita itu turun, ya sudah ini kita terima, ya sebagai takdir dengan lapang dada gitu, ya nggak usah terlalu diratapi. Yang penting kita terima itu dan kita mau apa. Maka berikutnya ya sudahlah kita susun skala prioritas dulu. Wong keadaan ini juga tidak terus menerus. Dan yang terakhir saya mendapatkan kabar nanti akan ada tambahan DAU. Kemudian juga kita insya Allah akan mendapatkan DID, dana insentif daerah. Itu bisa kita untuk nambal kekurangan-kekurangan ini. Yang penting prioritas ini kita pegangi, kita jalankan, kegiatan-kegiatan yang bisa ditunda atau kita pandang tidak urgen sekali, itu bisa kita tunda. Tapi satu hal yang harus kita prioritaskan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, perbaikan infrastruktur desa, 3 ini harus ada. Infrastruktur desa diantaranya adalah penanganan sampah. Sudah ini harus dikunci, kita konsisten dengan ini, kegiatan yang lain ya harap bersabar untuk ditunda di tahun berikutnya. Ya gitu aja. Karena butuh proses ya Pak. Betul. Ya? Oke, kalau Pak Aris sendiri, selain tadi Pak Halim menyebutkan bahwa tantangan fiskal kan kayak gini nih, memang kenyataannya kayak gitu. Kalau selain soal kebijakan fiskal yang ketat, tantangan atau isu apa kira-kira yang bukan menghambat sih Pak, lebih ini challenging sekali nih untuk memimpin Bantul. Kalau untuk Pak Aris seperti apa? Jadi terkait dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pengetatan fiskal ini memang harus kita sikapi dengan kehati-hatian. Karena bagaimanapun kita lihat kebutuhan, apakah itu infrastruktur, apakah itu masalah kesehatan, apakah itu masalah kemiskinan, ini di masyarakat harus juga kita penuhi anggarannya. Sedangkan di APBD kita yang sangat terbatas, sehingga kita seperti yang tadi disampaikan Pak Bupati harus segala
skala prioritas ini betul-betul kita perhatikan, kita cermati betul. Seperti tadi dicontohkan, kalau dalam satu keluarga anaknya yang pertama butuh laptop untuk mengerjakan skripsi, yang nomor 2 butuh Sepeda motor. sepeda, ibunya butuh pakaian. Nah Lipen itu kan, ya. itu kan Ya, betul. ibunya yang kita kesampingkan. Pakaiannya. Tanpa lipstik juga sudah Iya. cantik. Nah, Oh iya gitu Jadi- ya, nggak usah. Jadi memang kita harus pandai-pandai menata daripada kemampuan kita, kekayaan kita, APBD kita untuk melaksanakan skala-skala prioritas yang tadi disampaikan Pak Bupati. Ada 3 prioritas yang harus wajib dilaksanakan, kemudian yang lain pun juga tetap kita perhatikan, namun keterbatasan anggaran yang ada. Oke deh, terima kasih Pak Halim. Dan gitu ya sedulur Bantul, tadi juga sudah dijelaskan kenapa sih kok kayaknya lelet gitu. Bukan masalah lelet, tapi memang ada proses-proses atau tahapan tertentu agar programnya bisa dijalankan dengan baik. Ya kan Pak, sampai 2029 atau 2030 ya? 2030. 2030. Oke, nah setelah ini kita akan mengetes kekompakan antara Pak Halim dan Pak Aris. Wah. Sekompak apakah Pak Halim dan Pak Aris? Jangan-jangan selama ini cuma gimmick ya kan? Waduh, gawat ini. Tapi jangan kemana-mana biar Pak Halim dan Pak Aris juga bisa siap-siap dulu. Jangan kemana-mana ya sedulur Bantul. Bantolpedia, Bantul dalam satu genggaman. 18 lebih layanan publik tersedia di Bantolpedia, berbasis website dan mobile. Pengguna hanya perlu login 1 kali untuk masuk ke beberapa layanan publik. Cepat, praktis, informatif, akses mudah dan lengkap. Bantolpedia, unduh dan nikmati kemudahannya. Yeay, selamat datang kembali di Ngopi Pagi. Dan ini kayaknya tegang banget Pak Halim sama Pak Aris gara-gara Oh iya, kita ini kasih game ya. menegangkan ini. Biar tidak tegang, monggo diminum dulu kopinya. Ya, Saya yang tegang Pak sebenarnya. tak seruput dulu. Oke, kita akan mengetes kekompakan antara Pak Halim dan Pak Aris. Sekompak apa gitu, jangan-jangan selama ini tuh penuh pertengkaran gitu kan. Oke, silakan ini Pak Halim dipegang 1, Oke. kemudian Pak Aris juga 1. Kita ada yang namanya kuis benar atau salah. Benar. Pertanyaannya belum Oh, Pak. Benar, Oke. ini salah. Oke. Iya, jadi nanti ada sekitar 8 pertanyaan. Contohnya misalnya, apakah mic ini berwarna hitam? Kalau benar nanti jawabnya silahkan begini. tunjukkan ke kamera yang Gini. hijau. Nanti kalau yang salah yang merah ya Pak ya. Ya. Oke, sudah siap? Dan Siap. harus bareng. Ya. Oke. Oke, tidak boleh ngepek satu sama lain. Yeah. Pertanyaan pertama. Tempat pengelolaan sampah terbesar di Bantul terletak di Argodadi, Sedayu. Benar atau salah? Salah. Salah. Oke, salah. Yang benar di mana? Bawuran. Oke, di mana Pak Aris? Bawuran. Oh ya, betul. Karena memang tempat pengelolaan sampah terbesar itu ada di Bawuran, Kapanewon, Pleret. Pleret. Itu bahkan kayaknya paling nggak cuma paling besar sebantul ya, se-daerah istimewa Yogyakarta Iya, paling besar di iya. sana ya Pak ya. Ya, dan ini terus kita kembangkan kapasitasnya. Oke, ke pertanyaan nomor 2. Sudah siap Pak Aris, Pak Halim? Siap. ITF Bawuran adalah fasilitas pengolahan limbah berbahaya atau B3. Benar atau salah? Salah. 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 Iya, yang benar memang Dia iya sih. dari sampah rumah tangga atau sejenis rumah tangga, bukan dari limbah rumah sakit atau Tidak ada bahayanya. Oh, nggak ada bahayanya. Aman ya Pak ya. Saya menunggu momen-momen tidak kompak. Oke. Oke, nomor 3. Terdapat 2 produk lokal asli Bantul yang telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis. Benar atau salah? Salah? Oke. salah banyak, lebih dari 2 itu. Lebih. Ada berapa Pak Aris? 3. Ada 3. Apa saja yang pertama apa Pak? Kasongan, Ya, Gerabah Kasongan. kemudian batik apa itu? Yang Jenis- ditunul-nunul tunul- itu ya Pak ya, tunul itu, batik batik niti. niti. Nite itu. Ya, terakhir Pak Halim. Biar mikir Yang juga Pak. Biar terakhir enak. adalah tatah sungging, Wayang produksi kulit. wayang kulit
Di Pocong Wukirsari Imogiri. Bukan karena rumahnya Pak Halim di sana kan, terus dapat sertifikat Oh iya, indikasi enggak, geografis. karena itu Bukan. sudah sejak dulu di situ. Sebelum Pak Halim di situ sudah ada. Sudah ada di sana ya, Sebelum Pak. lahir sudah ada. Dan ini memang menunjukkan bahwa produk-produk ini beneran loh asli dari Bantul ya. Iya, kalau sudah mencapai indikasi geografis itu penelitiannya panjang, nggak main-main. Itu dari kementerian langsung, Kementerian Hukum. Dan mungkin banyak publik yang belum tahu apa sih sebenarnya manfaatnya sertifikat indikasi geografis, ternyata bisa mengangkat ekonomi warga sekitar juga ya Pak ya. Betul, itu selain menunjukkan kepada publik tentang potensi ekonomi yang kita miliki, itu juga ada perlindungan hukum. Jadi kalau daerah lain ngaku-ngaku memiliki produksi batik nitik sejak zaman dulu, itu lebih banyak bohongnya gitu kira-kira. Itu lebih banyak hoaxnya gitu loh. Oke, dibuktikan ini. Masih ada 5 pertanyaan lagi Pak Halim dan Waduh, Pak ya, Aris. silakan. Bismillah, ada 1 ya nggak kompak. Oke, pertanyaan keempat. Persiba Bantul menjuarai divisi utama Liga Indonesia pada musim 2010-2011. Benar atau salah? Benar, betul. Tapi beneran nggak sih waktu itu? Persiba Oh Bantul iya, itu benar. Betul. Nonton nggak waktu itu Pak Halim sama Pak Aris? Nonton ini. Tahun 2010 2011. 2011. Nomor 5, tadi sempat disinggung sih Pak, ini nomor 5. Kalau sampai jawabannya tidak kompak atau jawabannya salah, kebangetan sekali ini Pak Halim dan Pak Aris. Oke, nomor 5. Gumuk pasir di kawasan Parangtritis Parangkusumo adalah satu-satunya gumuk pasir tipe bulan sabit di Asia Tenggara. Benar atau salah? Betul. Betul? Betul. Ya, jawabannya benar ya, Sedulur Bantul. Kalau soal ini kita yakin 1000%. Iya, karena di dunia cuma ada berapa Pak Aris ya? 2 ya. Cuma ada 2 ya. Satu di Bantul dan satu lagi Di Meksiko. di Meksiko. Berarti nggak usah jauh-jauh ke Meksiko ya Pak? Iya, usah. makanya saya mau ke sana nggak jadi karena Di Bantul aja ada. Oke, saya setuju sih. Saya suka prinsip hidup Pak Aris. Ya, Nggak usah ke betul. Meksiko, ke Bantul aja. Berikutnya. Apa ini? Oh, ini harusnya bener sih. Ini gampang kok. Mayoritas produk kerajinan di daerah istimewa Yogyakarta itu asalnya dari Bantul. Benar atau salah? Jelas Betul sekali. sekali. Itu Betul jelas sekali. Soal industri kreatif, kerajinan, dimanapun di DIY ini sekitar 70% itu dari Besar ya? Bantul. Baik dari gerabah, anyaman, ada anyaman bambu, anyaman enceng gondok, anyaman rotan, walaupun kita tidak punya rotan, itu sekitar 70% Dari diproduksi Bantul. di Bantul. Maka Bantul masuk nominator kota UCCN, UNESCO Creative Cities Network, jejaring kota-kota kreatif dunia versi UNESCO. Ya karena craft itu. Jadi kalau misalnya mungkin ada sedulur Bantul yang jalan-jalan ke Malioboro atau bahkan ke Bali gitu, bisa jadi itu malah produknya dari Dari kita. Bantul. Dari Bantul banyak Bantul, itu. Kita cuma temukan. kan para pembeli itu kan reseller ya, dia reseller, lalu dikasih brand baru made in Bali, made in Yogyakarta gitu aja. Padahal ya gawean Kasongan, gawean Wukirsari gitu. Jadi, Tapi seneng ya Pak, maksudnya produknya Bantul tuh udah melanglang Iya, buana kemana-mana seneng sekali. gitu, nggak Iya. hanya sekitar di Indonesia aja, bahkan di luar negeri pun juga udah sampai ke sana. Bahkan pernah ada yang jual kayak caping atau tampah gitu sampai berapa juta gitu loh Pak, dijual di Amerika, di Jerman. oh iya, itu buatan Muntuk, The Muntuk. Temun tuh di sana Telingo. kerajinan bambu ya. Iya. Oke, pertanyaan ke-7. Siap-siap, Pak Aris dipegang Pak, nanti lupa. Kok nggak ada yang salah ya pertanyaan? Betul semua ya. Iya. Jika ada keadaan darurat di Kabupaten Bantul, bisa menghubungi call center 112 dengan biaya telepon sebesar Rp5.000. Betul atau salah? Salah. Gratis, tis. Gratis? Tis. Yakin? Tis. Kalau Iya. ada pungutan Rp5.000 itu berarti pungutan liar. Pungli ya. Ya, pungli.
Ini semua keadaan darurat bisa Pak Aris telepon lewat 112. Iya, apapun bisa. Ya, tetapi kita juga menghimbau kepada publik kalau darurat itu ya darurat betulan, jangan ngerjain petugas itu, ngerjain terus begitu kita sampai lokasi gitu. Ya, kita cek di lapangan ternyata nggak ada apa-apanya. Jangan begitu. Jadi ini bukan untuk main-main. Kalau darurat ya darurat betulan gitu. Oke, Ya. tapi yang jelas ini gratis ya, bebas pulsa. Kalau Bebas misalnya pulsa. ada yang dipungut berarti pungli itu. Apus guys. Ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Bismillah. Kok bener semua ya Pak? Oke. Nah, nih. Selain LP2B, pajak PBB di bawah 10.000 juga dibebaskan pada tahun 2026. Benar atau salah? Betul. Benar. Benarkah? Benar. Oh iya, benar. Jadi pajak yang kecil-kecil itu kalau setelah dihitung kok cuma 10.000 PBB-nya, sudah itu diikhlaskan. Diikhlaskan saja gitu ya. Nggak perlu bayar. LP2B. ya. LP2B apa sih Pak sebetulnya? Mungkin Lahan masyarakat- pertanian pangan berkelanjutan, LP2B ya. Contohnya, Pak? Ya sawah-sawah yang di sana itu oleh Dinas Tata Ruang ditetapkan sebagai LP2B. Umumnya karena adanya irigasi teknis, irigasi yang dibangun. Irigasi yang dibangun dengan bangunan permanen. Ya tentu saja di situ harus dipertahankan sebagai lahan yang berkelanjutan pertanian. Nanti sudah dibangun irigasinya dan mahal, kemudian diuruk, dijadikan Rumah dialih fungsikan untuk kepentingan yang lain. Ya, ini lalu irigasinya menjadi nganggur, gitu. Ya, umumnya begitu. Oke, jadi mulai 2026 ya. Jadi untuk Ya. sedulur Bantul nih yang punya LP2B atau pajak Ya. PBB selain LP2B yang ternyata di bawah Ya. 10.000 sudah diikhlaskan, nggak perlu Diikhlaskan, bayar. nggak Ada yang perlu punya? Ada yang bayar. punya? Pak Aris, Pak Halim? Nggak punya. Nggak punya lah. Ya nggak memang mungkin ini kayaknya. jarang sih ya, jarang. Tapi pasti ada lah dari Ada, yang akan ada, diikhlaskan. ada. Oke. Baik, dan demikian tadi tes kekompakan antara Pak Halim dan Pak Aris. Betul semuanya, 8 pertanyaan. Berarti ini ya tidak diragukan lah ya kekompakannya Pak Halim dan Pak Aris. Iya. Loh, kita itu bikin program itu kan selalu berdua bersama OPD itu. Jadi ya di sini tuh hampir setengah hafal gitu ya. Kalaupun ada yang lupa-lupa dikit gitu, ya wajar. Oke, sebelum ngopi pagi berakhir hari ini Pak Halim dan Pak Aris mungkin bisa disampaikan tentang Bantul seperti apa yang ingin diwujudkan dan juga pesan untuk ke masyarakat. Dari Ya. Pak Halim dulu monggo. Ya, warga Bantul, sedulur-sedulur Bantul yang saya cintai, saya banggakan. Sebagai warga Bantul, kita optimis bahwa Bantul ke depan ini akan semakin maju, semakin sejahtera. Optimisme ini didasari oleh pengetahuan kita, oleh pemetaan yang sudah kita pahami, dan oleh jalan-jalan menuju kesejahteraan yang sudah kita mulai terapkan. Sehingga optimisme ini bukan optimisme yang sifatnya angan-angan saja, tetapi kita percaya bahwa kita akan mampu mencapai tujuan-tujuan itu. Kita akan mampu mencapai ke sana, di mana masyarakat Bantul semakin sejahtera, angka kemiskinan menurun, angka pengangguran menurun. Ya, ini dengan syarat kita kompak. Ya, kompak, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, harus didukung oleh pemerintah di level kalurahan, pamong-pamong desa juga begitu, dan masyarakat mendukung gitu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Halim, terima kasih. Kalau untuk Pak Aris Pak dengan pertanyaan yang sama. Oke. Jadi kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bantul, kami menghimbau marilah kita jaga kekompakan, kebersamaan kita, dan kami berharap seluruh elemen masyarakat bisa
bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membantu melaksanakan program-program yang sudah kita masukkan dalam RPJMD kita. Jadi program kita ini real untuk kepentingan masyarakat, sehingga ini pun kita program 13 program unggulan ini pun kita dapatkan dari kondisi situasi yang ada di tengah masyarakat, sehingga saya yakin ke depan 5 tahun ke depan kita laksanakan program unggulan kita, insya Allah nanti Bantul semakin sejahtera dan sehat selalu. Amin. Jangan lupa bahagia. Oh, jangan lupa bahagia, betul. Terima kasih Pak Halim dan Pak Aris. Dan ngomong-ngomong kan 3 hari atau sudah memasuki bulan Ramadan ya. Semoga seluruh Bantul juga bisa menjalankan ibadah puasanya dengan lancar, tidak ada yang mokel-mokel. Ya, dan puasa itu menyehatkan. Oh, puasa menyehatkan loh kata Pak Dan Aris. ini juga saya tunggu-tunggu. Ini berat badan saya itu naik terus ini kalau nggak dikendalikan. Nah, salah satu pengendaliannya ya dipaksa oleh Ramadan itu. Oh, dipaksa oleh Ramadan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Halim dan Pak Aris sudah berbagi banyak hal di Ngopi Pagi. Semoga nanti jalan untuk menuju kepemimpinan di Bantul ini lancar, didukung oleh masyarakat Bantul. Kita doakan bersama ya seluruh Bantul. Dan untuk seluruh Bantul yang belum ini subscribe Bantul TV, jangan lupa untuk subscribe dan juga follow seluruh medsos Pemka Bantul, ada Instagram, X atau Twitter, ada Facebook, TikTok, dan juga apa lagi ya? Oh, Threads. Dan semoga kita masih bisa ketemu lagi di Ngopi Pagi berikutnya. Soalnya besok puasa, kalau Ramadan nggak bisa ngopi-ngopi kan Pak. Jadi nunggu habis Lebaran lagi. Ngopinya malam aja bisa. Oh Ngopi iya, malam ya. malam. Jadinya ngopi malam dong Setelah Pak. tarweh, ngopi malam. Oh, ngopi tarweh. Oke, Wow. oke, itu ide Sahur yang bersama? bagus. Oke, belum bangun kayaknya Pak. Dan terima kasih seluruh Bantul. Saya Elsa Putri mohon undur diri, sampai jumpa di Ngopi Pagi berikutnya. What does it mean to be happy? Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show.